Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Digir, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat sehingga siap untuk mengikuti pelatihan. Ya, di acara sosialisasi LMS, rekan-rekan saya mungkin banyak juga menyarankan untuk instalasi Unity di awal-awal, jadi tidak pas pelatihan. Ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu ya, tentunya. Nama saya Iwan Sujaya. Saya merupakan anggota dari tim penyusun SKK ini bidang pengembangan game, yang kebetulan juga anggota dari tim penyusun modul pelatihan junior game programmer untuk PSGA. Nah, saya tidak akan berlama-lama untuk mengefektifkan waktu, jadi saya hanya bisa mengefektifkan waktu, tidak bisa mempersingkat waktu ya. Maka saya langsung bagaimana sih proses atau cara instalasi Unity ya. Oke, kita akan langsung saja ya. Langsung selanjutnya ya. Ya, nah kita langsung ke Google ya. Mungkin kan googling di Yahoo ya. Jadi coba aja ketik sini Unity download gitu kan. Nah nanti tentu biasanya akan muncul seperti ini. Nggak apa-apa, diklik aja sini ya. Nah nanti akan muncul seperti ini ya. Ada Unity Pro, tentunya kita tidak perlu menggunakan inilah karena satu berbayar, kedua kita masih disediakan Unity personal ya. Caranya adalah kita masuk ke Get Started ya. Di sini, nah di sini pun langsung individual team diminta bayar ya, $1.800 lagi, bukan rupiah, per tahun per seat ya. Tentunya ini memberatkan untuk teman-teman. Jadi Anda pilih yang student and novice ya. Anda bisa sebagai student ya, kalau kebetulan kampusnya juga kerjasama atau ada semacam, atau juga bisa di luar itu pakai yang personal ya, pakai yang personal. Ketentuannya apa? Ketentuannya adalah Anda boleh menggunakan versi personal ini ya kalau Anda memperoleh pendapatan tentunya dari bikin game atau dan sebagainya atau pendanaan kurang daripada 100.000 ya dolar dalam 1 tahun 12 bulan. Nah, jadi kita masih bisa pakai nih ya. Get started. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa juga, misalkan kebetulan saya ini pakai Windows ya. Anda bisa juga menggunakan Mac, bisa juga, atau kalau kita lihat sistem requirement-nya seperti apa sih kan, ada yang ini ya kurang pede gitu ya. Saya laptopnya kentang gitu ya, padahal itu laptop ya, bukan kentang ya. Kalau kentang akan dibagi. Nah, seperti yang dibahas bahwa Anda pilih harus yang Unity long term service, karena kalau tidak ini misalkan masih beta atau masih pengembangan, dikhawatirkan banyak crash ya. Anda bisa juga LTS ya, coba kita pakai saja misalkan biar lebih jelas lah ya, versi-versinya apa gitu ya. Contoh kita mau menggunakan versi 2020 misalnya, seperti ini ya, versi 2020 ya. Anda bisa, kalau di sini langsung Unity Hub ya, bisa juga pakai Unity Hub. Misalkan di sini ya, ada for Linux karena ada beda tersendiri yang kalau untuk Windows dan Mac lebih simpel lah ya, tapi kalau untuk Linux mungkin ada setup tertentu ya. Nah, ini sudah oke ya. Jadi ketika tentu seperti ini kita bisa memilih sebenarnya kalau mau versi 2020 ya download other version, karena biasanya download Windows itu langsung yang terbaru ya. Kita bisa sini ya, atau juga sebaiknya ya, mohon maaf
Anda bikin akunnya dulu ya, punya akun dan login ya, punya akun dan login ya. Saya kebetulan ada ini akunnya gitu ya. Nah seperti ini. Oke, jadi misalkan saya mau cari yang 2020 ya, versi 2020 ya, di sini download order version ya, atau bisa juga visit arsip gitu ya. Sebenarnya kan yang terbaru tidak 2020 ya, tapi ini dia ada nih. Nah di sini kita bisa lihat download LTS release. Nah jadi sekarang coba yang 2020. Nah sudah ada 2022, tapi kan tadi langsung 2021 Mei ya, belum lama ini ya, baru berapa hari ini, baru seminggu kemarin ya, tanggal 9 ya, Senin, besok seminggu ini, baru seminggu launching. Tapi kita pakai 2020, tapi kita lihat yang LTS. Nah 2020 juga ada, baru 4 Mei kan. Nah ini 7 April. Nah kita pakai coba Unity Hub ya, seperti ini. Klik Unity Hub-nya ya. Ini kalau yang buat Linux kayak gini segala macam, tapi saya lebih suka pakai Unity Hub ya, pakai Unity Hub. Oke, linknya Unity Hub. Kita coba. Nah gini ya, ini 2020 versinya ya, LTS. Nah sekarang mau misal mana nih, misalkan persiapan misalkan ya buat Android ya, tentu dicentrang Androidnya ya. Kalau di pelatihan ini sebenarnya cukup yang Windows ya, ini semakin ya, tapi dokumentasi perlu ya nanti, karena buat ini ya, apa namanya, kalau kita cari apa namanya, dokumentasinya seperti apa ya, coba kita, nah ini platformnya apa, misalnya otomatis Microsoft Visual Studio nya udah masuk ya, nanti buat editornya ya, seperti ini. Kalau mau yang ngebuild ke Linux bisa, ke Mac silakan ya, Universal Windows Platform ya, misalkan WebGL gini, Windows Platform seperti ini misalkan ya. Anda tentu ini besar sekali sih sebenarnya ya. Nanti ini juga bisa ditambahkan di apa namanya, setelah Anda install, misalnya ada yang kelupaan, itu bisa ya. Nah baik ya, jadi kalau misalkan ini lupa, misalnya ininya nggak klik gitu ya, atau ininya nggak klik gitu ya, tergantung, nanti sebenarnya bisa nyusul gitu, misalnya documentation juga nanti bisa nyusul ya. Tapi saya di sini coba untuk standar aja ya. Misalkan Universal Windows Platform ya. Di sini juga ada kan Mac kayak gitu misalkan, walaupun sebenarnya nggak perlu semua ya. Oke, kita klik continue saja ya. Ya tentu seperti ini term conditionnya. Kita install. Nah install Unity Editor ya. Nah jadi kalau saya pernah install yang sebelumnya, ini bisa masih ada apa namanya bekasnya ya. Kalau saya mau cancel yang 2021 nya ya sudah. Nah ini kita tunggu lah ya, sejenak, 2 jenak, ataupun 3 jenak ini. 1 week later. Nah sambil menunggu ya, jadi kalau misalkan tadi yang apa, komponen dalam install Unity yang ada SDK, ada documentation kayak gitu ya, atau standar-standar aset atau example project, misalkan nggak ke checklist ya, ketinggalan gitu ya, sebenarnya Anda bisa ngunduhnya di situsnya ya, Unity 3D download arsip, di situ ada ya. Nah sedangkan kalau misalkan modul untuk build supportnya ya, tentu nanti kalau pas di menu apa ya, di menu
build settingnya. Di build settingnya di situ bisa ditambahkan ya. Ya, kita tunggu ya, masih seperti ini. Nah, baik. Nah, ini sudah hampir mendekati ya. Mendekati selesai maksudnya, tapi dia sudah mulai setup install ya. Ya, mungkin tidak sesingkat saya tadi ya, karena mungkin ada yang saya cut gitu ya. Terus mungkin ini tergantung koneksi juga ya. Nah, sebenarnya sih ini kan ada 0 sampai 13 komplit, apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, karena saya tadi menceklis banyak ya, sehingga memang jadinya banyak sekali. Nah, persentasenya pun gitu kan, seperti ini ya, 63% sampai terus sampai seperti itu. Nah, jadi memang kalau checklistnya tadi banyak ya, Anda sebenarnya bisa menghemat waktunya kalau kita nggak checklist semua, paling documentation dan standar ya. Ini saya tadi ke Android juga gitu, di contoh saja ya. Anda tidak perlu cek yang Android, nanti belakangan boleh ya. Jadi editor application lagi menginstal, tadi kan sudah diinstal ya, prosesnya tadi mungkin terlihat. Nah, jadi itu kurang lebih, jadi kita tunggu ya. Nah, nanti ketika ini selesai ya, install komplit seperti ini ya. Nah, udah selesai install komplit, berarti kita bisa menggunakannya ya. Artinya kita terdownload gitu ya. Nah, seperti ini ya, terinstall apa di sini ya, 2000 ini lalu dengan seperti ini ya. Nah, ini mungkin karena saya pernah menginstal di 2019 dan di My Project ya. Misalkan sekarang ini license-nya kita bisa klik manage license ya. Tentu kita harus login dulu ya. Tadi saya sebenarnya sudah login, tapi kita bisa login lagi di webnya ya. Nah ya, ini belum ada lisensinya, kita bisa add atau get free personal license yang kayak tadi, karena kita free version ya. Jadi ini kalau yang buat pro sini kita usahakan seperti ini, license-nya agree, klik ya. Nah, kemudian activation date, saya sebenarnya udah pernah mengaktifkan ya. Jadi ketika ini 2021 kemarin ya, jadi ini personal gitu ya nanti. Nah, sekarang kita bikin new project, misalkan bisa dari template atau mau dari, nah dalam pelatihan ini kita junior 2D junior game program, 2D game programmer ya, junior 2D game programmer. Maka ini kita klik di sini ya, 2D, sehingga nanti interface-nya disiapkan untuk 2D. Nah, kita projectnya misalkan di sini PSGA gitu ya, satu gitu, misalnya project name-nya di create project ya. Nah, sehingga nanti dia akan masuk ke setting default folder, nanti bisa diarahkan lagi sebenarnya, di set lagi. Nah, ini seperti ini ya. Ya, meng-create template sih sebenarnya ya. Ini
ini sekitar berapa nih. Jadi aset yang free juga masuk untuk 2D ya. Jadi tadi untung ketika di Unity Hub itu begitu ininya. Nanti ini agak BC port. Nah ini kan agak lama nih. Untuk biasanya kalau yang pertama kayak gini lama. Nah di sini juga dia memanggil package yang bawaannya gitulah istilahnya, bawaannya. Jadi semacam kumpulan ya aset-aset gitu, semua sudah disatukan, itu bisa kita sebutnya package. Nah kalau sudah selesai, nah prosesnya tadi importing package nanti akan muncul seperti ini ya, daman kamera ya. Ini karena 2D ya, tidak terlalu kecuali yang tadi kita ininya 3D. Nah kemudian di sini kita ada biasa ada file, ada usage. Nah untuk scripting biasanya saya langsung ke create ya, dari sini bisa. Nah di sini kita bisa menuliskan nama, misalkan latihan 1. Dia akan nah seperti ini, dia akan otomatis ya terlihat di sini assembly information sisap tadi, karena kita nama kelasnya latihan 1 ya. Seperti ini akan standarnya seperti ini. Kalau kita klik ini seperti apa? Nah dia akan langsung kalau kita klik ini ke editor Visual Studio ya, Visual Studio seperti ini. Nah muncul seperti ini. Bedanya mungkin kalau Anda install Visual Studio tidak ngelink dengan Unity ya, di sini nggak ada paling using sistemnya aja collection ya. Tapi using engine-nya, library-nya nggak ada. Tapi kalau karena ini memang dari Unity ya, gandeng dengan ngelink dengan ini ya. Nah ini ada sesuatu update. Nah, saya close aja dulu ya supaya tidak mengganggu. Nah seperti ini bedanya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau Anda mau editing di sini scriptingnya ya, kita balik lagi lah ya kan. Nah ke Unity. Nah itu kira-kira jadi kita sudah berhasil menginstal Unity. Nanti bagaimana import package ya dan lain-lain sebagainya tentu akan lebih detail di hari pelatihannya. Yang penting Anda sebelum hari Selasa nanti ya, atau sebelum mulai pelatihan sudah terinstall seperti ini. Baik ya, oke siap ya, terima kasih. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya ucapkan sampai jumpa, sampai ketemu nanti di hari pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.